Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Ardabili. Saya Ali Fauzan. Saya Rizky Hidayat. Kami ingin mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami ya, dengan meringkas freedom of expression. Freedom of expression. Texting, mengirim pesan seksual, foto telanjang atau setengah telanjang, atau eksplisit secara seksual, video melalui telepon seluler, adalah tren yang berkembang pesat di kalangan remaja dan dewasa muda. Menurut survei oleh Kampanye Nasional untuk Mencegah Remaja dan Kehamilan yang Tidak Direncanakan, 1 dari 5 remaja memiliki terlibat dalam sexting, termasuk 22% remaja perempuan, 18% remaja laki-laki, dan 11% remaja gadis remaja berusia 13 hingga 16 tahun. Next. First Amendment Right. Internet memungkinkan pertukaran berita, gagasan, pendapat, rumor, dan informasi di seluruh dunia. Aksesibilitas yang luas, diskusi terbuka, dan anonimitas menjadikan internet media komunikasi yang luar biasa. Ini memberikan cara yang mudah dan murah bagi seorang pembicara mengirim pesan ke audiens yang besar, berpotensi ribuan orang di seluruh dunia. Tambahan diberi alamat email yang benar. Pembicara dapat mengarahkan pesan dengan akurasi laser pada suatu pilihan, bagian dari orang yang kuat dan berpengaruh. Orang harus sering membuat keputusan etis tentang bagaimana menggunakan kebebasan luar biasa dan kekuasaan. Organisasi dan pemerintah telah berupaya menetapkan kebijakan dan hukum untuk membantu membimbing orang, serta melindungi kepentingan mereka sendiri. Bisnis khususnya telah mencari untuk menghemat kapasitas jaringan perusahaan, menghindari tanggung jawab hukum, dan meningkatkan produktivitas pekerja dengan membatasi penggunaan sumber daya di non-bisnis. Next. Obscene Text. Miller v. California adalah kasus Mahkamah Agung tahun 1973 yang menetapkan ujian untuk menentukan materi cabul dan karenanya tidak dilindungi oleh amandemen pertama. Marvin Miller setelah melakukan kampanye pengiriman massal untuk mengiklankan penjualan materi dewasa dihukum karena melanggar undang-undang California yang melarang distribusi materi cabul. Next. Defamation Freedom of Expression isu. Hak atas kebebasan berekspresi dibatasi ketika ekspresi, apakah diucapkan atau tertulis, tidak benar dan membahayakan orang lain. Membuat tulisan atau tulisan pernyataan, dugaan, fakta yang salah dan merugikan orang lain adalah fitnah. Itu kerugian sering bersifat finansial karena mengurangi kemampuan seseorang untuk mencari nafkah, bekerja dalam profesi, atau mencalonkan diri untuk jabatan terpilih. Pernyataan fitnah lisan adalah fitnah, dan pernyataan pencemaran nama baik adalah fitnah, karena pencemaran nama baik didefinisikan sebagai pernyataan fakta yang tidak benar. Kebenaran adalah mempertahankan mutlak terhadap tuduhan pencemaran nama baik. Meskipun orang memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat, mereka harus berhati-hati dalam komunikasi online mereka untuk menghindari kemungkinan tuduhan pencemaran nama baik. Organisasi juga harus berjaga-jaga dan siap untuk mengambil tindakan jika terjadi serangan fitnah terhadap mereka. Next. Controlling access to information on the internet. Meskipun ada argumen yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung kebebasan berbicara online, namun masalahnya rumit oleh kemudahan yang dapat digunakan anak-anak untuk mengakses internet. Bahkan beberapa pendukung kebebasan berbicara mengakui perlunya membatasi akses internet anak-anak. Tetapi itu sulit untuk membatasi akses mereka tanpa juga membatasi akses orang dewasa. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan undang-undang dan produsen perangkat lunak telah menemukan perangkat lunak khusus untuk memblokir akses ke materi yang tidak menyenangkan.
Bagian berikut merangkum pendekatannya. Next. Anonymity on the internet. Ekspresi anonim adalah ekspresi pendapat oleh orang-orang yang tidak mengungkapkan pendapat mereka. Identitas kebebasan untuk mengekspresikan pendapat tanpa takut akan pembalasan adalah hak yang penting. Masyarakat demokratis, anonimitas bahkan lebih penting di negara-negara yang tidak mengizinkannya. Pidato bebas namun di tangan yang salah. Komunikasi anonim dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kegiatan ilegal atau tidak etis. Next. Defamation and hate speech. Di Amerika Serikat, ucapan itu hanya menjengkelkan, kritis, merendahkan, atau menyinggung, menikmati perlindungan di bawah amandemen pertama. Jalan hukum hanya mungkin jika benci. Pidato berubah menjadi ancaman dan intimidasi yang jelas terhadap warga negara tertentu. Pelecehan terus-menerus atau jahat yang ditujukan kepada orang tertentu dapat dituntut berdasarkan hukum, tapi secara umum, pernyataan luas yang mengungkapkan kebencian terhadap kelompok etnis, ras, atau agama tidak bisa pesan pribadi yang mengancam dikirim melalui internet kepada seseorang. Pesan publik yang ditampilkan pada situs web yang menggambarkan niat untuk melakukan tindakan kekerasan yang dimotivasi oleh kebencian pada individu tertentu. Dan pencemaran nama baik yang diarahkan orang tertentu adalah semua tindakan yang dapat dituntut. Meskipun ISP tidak memiliki sumber daya untuk menyaring konten dan mereka tidak berasumsi bertanggung jawab atas konten yang disediakan oleh orang lain, banyak ISP berhak untuk menghapus konten yang menurut penilaian mereka tidak memenuhi standar mereka. Kecepatan di konten mana yang dapat dihapus tergantung pada seberapa cepat konten tersebut dipanggil ke perhatian ISP. Seberapa mengerikan konten itu dan ketersediaan umum sumber daya ISP untuk menangani masalah seperti itu. Blogging perusahaan. Semakin banyak organisasi memungkinkan karyawan untuk membuat blog pribadi mereka sendiri berkaitan dengan pekerjaan mereka. Mereka melihat blog sebagai cara baru untuk menjangkau mitra, pelanggan, dan karyawan lain untuk meningkatkan citra perusahaan mereka. Di bawah yang terbaik kondisi, karyawan individu menggunakan blog mereka untuk meminta bantuan karyawan lain. Masalah terkait pekerjaan, untuk berbagi informasi terkait pekerjaan dengan cara yang mengundang percakapan atau untuk mengundang orang lain untuk memperbaiki atau membangun ide baru. Namun, sebagian besar organisasi sangat menyadari bahwa blog tersebut juga dapat menyediakan outlet untuk komentar tanpa sensor dan interaksi. Karyawan dapat menggunakan blog mereka untuk mengkritik kebijakan dan keputusan perusahaan. Blogging karyawan juga melibatkan risiko bahwa karyawan mungkin mengungkapkan rahasia perusahaan atau melanggar undang-undang pengungkapan keamanan federal. Pornografi. Banyak orang, termasuk beberapa pendukung kebebasan berpendapat, percaya bahwa tidak ada yang ilegal ataupun tidak salah tentang pembelian materi pornografi orang dewasa yang dibuat oleh dan untuk orang dewasa yang menyetujui. Mereka berpendapat bahwa amandemen pertama melindungi materi semacam itu. Di sisi lain, sebagian besar orang tua, pendidik, dan advokat anak lainnya khawatir bahwa anak-anak mungkin terpapar untuk pornografi. Mereka sangat terganggu oleh dampak potensial pada anak-anak dan takut itu semakin mudahnya akses ke pornografi mendorong para pedofil dan predator seksual. Mengontrol penyerangan pornografi dan pemasaran yang tidak diminta oleh CAN atau CAN-SPAM Act 2003. Mengontrol penyerangan pornografi dan pemasaran no socialized atau CAN-SPAM Act